Halo teman-teman. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang sudah tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Yuk, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami sudah bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mau menolong kami, agar kami dapat dengan tenang dan fokus mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu pada hari ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, ada yang pernah dengar nama Bapak Zakaria? Angkat tangannya yang tahu. Kalau belum tahu gak apa-apa kok, sebentar lagi aku mau ceritain tentang Bapak Zakaria. Nah, jadi Bapak Zakaria ini merupakan seorang imam yang ada pada zaman Herodes, Raja Yudea. Zakaria juga memiliki istri yang bernama Elisabet, dan ia berasal dari keturunan Harun. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini hidup benar, teman-teman. Mereka itu selalu taat akan firman dan juga perintah dari Tuhan. Tetapi di saat mereka sudah tua, mereka masih belum punya anak. Nah, di saat itu, Zakaria yang sedang melayani Tuhan di bait Allah, tiba-tiba dihampiri oleh cahaya yang begitu besar dan terang. Kemudian muncul seorang malaikat yang berkata, Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Orang-orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia memiliki semangat dan kuasa seperti Nabi Elia. Ia akan mempersiapkan umatnya untuk menyambut kedatangan Allah. Ia akan mendamaikan hati bapa dengan anaknya dan orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau, menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu sampai hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku yang akan nyata pada waktunya. dari video tadi kita sudah lihat ya, ternyata Zakaria itu tidak percaya dengan perkataan malaikat itu. Wah, kira-kira kenapa ya Zakaria tidak percaya? Ya, karena Zakaria dan Elisabet sudah lanjut usia, sudah tua teman-teman. Sehingga secara logika itu hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mempunyai anak. Karena Zakaria tidak percaya, akhirnya ia dihukum, teman-teman. Ia menjadi bisu dan tidak dapat berbicara. Dan hukuman itu berlanjut terus sampai janji Tuhan itu terwujud, yaitu di mana bayi yang dikandung oleh Elisabet itu lahir. Akhirnya Zakaria pulang dan memberitahu Elisabet dengan cara menulis di atas batu. Akhirnya beberapa bulan kemudian Elisabet benar-benar mengandung. Wah, dahsyat banget ya kuasa Tuhan. Apa yang menurut kita manusia itu mustahil, tetapi tidak menurut Allah. Nah, teman-teman pasti udah pernah dengar yang namanya Maria. Maria itu adalah ibunya Tuhan Yesus. Dan ternyata ia juga merupakan sepupunya Elisabet, teman-teman. Nah, mendengar kabar bahwa Elisabet mengandung, wah, betapa bahagianya ya Maria. Ia langsung menuju ke tempat tinggal Elisabet dan Zakaria. Mulai dari sekarang, semua akan menyebutku berbahagia.
karena Yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Akhirnya, setelah beberapa lama, bayi itu dilahirkan, teman-teman. Dan Zakaria menuliskan pada batu untuk memberitahukan bahwa bayi itu harus dinamakan Yohanes. Dan pada saat itu juga, Zakaria dapat berbicara kembali dan memuji Allah karena Tuhan sudah menggenapi firman-Nya. Puji Tuhan Allah Israel, karena Dia telah datang dan menebus bangsanya. Dan kamu, anakku, akan menjadi nabi yang maha tinggi, karena engkau akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dari cerita ini, kita bisa mengetahui ya, kalau Tuhan itu sudah menentukan rencana yang terbaik untuk kita dalam setiap aspek hidup kita. Mungkin tampaknya mustahil, seperti yang terjadi pada Elizabeth dan Zakaria, yang sudah tua tetapi ia diberitakan bahwa mereka akan mempunyai anak. Sepertinya sangat tidak mungkin, tetapi pada akhirnya Yohanes pun lahir. Karena apabila Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya akan menjadi mungkin. Begitu juga dengan kita. Saat kita menghadapi sesuatu yang menurut kita itu tidak mungkin, tetapi kita harus selalu ingat kalau kita itu punya Tuhan. Tuhan yang berkuasa dan mampu melakukan segala sesuatu. Nah, jadi apa ya tugas kita? Tugas kita adalah untuk selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Caranya gimana ya? Oke, yang pertama, kalau kita sedang kesulitan atau sedang susah, jangan patah semangat teman-teman. Ingat terus kalau kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang mampu untuk melakukan segalanya, dan Tuhan akan selalu membantu kita. Yang kedua, kita juga harus selalu taat teman-teman. Taat akan firman Tuhan, dan taat sama orang tua juga ya. Oke, kita lanjut ke ayat hafalan kita minggu ini. Diambil dari Lukas 2 ayat 14a. Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yuk kita ulangi lagi. Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oke, sekian untuk firman Tuhan minggu ini. Yuk teman-teman semua, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa bagi kami. Tuhan, kami juga sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Dan mujizat-Mu nyata bagi kami dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang mau menurunkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami dalam menjalankan setiap perintah-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu taat dan percaya akan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.